Pertandingan di Stadion Tardini akan menjadi pertemuan ke-56 antara Parma dan Inter di Serie A. Secara keseluruhan, neraca pertemuan ini condong ke pihak Nerazzurri yang telah meraih 23 kemenangan, sementara Parma menang 16 kali, dan 16 pertandingan berakhir imbang. Inter tetap tak terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Parma di Liga dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka di Serie A. Di antara kekuatan Inter musim ini adalah eksekusi bola mati dan permainan udara. Semua terbukti dari angka-angka. Sejauh ini, Nerazzurri telah mencetak 13 gol sundulan, yang dicetak oleh 7 pemain berbeda, terakhir oleh Carlos Augusto dalam kemenangan tandang di Bergamo melawan Atalanta. Namun, tim besutan Inzaghi juga mematikan dari sisi lain. Inter adalah tim dengan gol terbanyak dari situasi bola mati di Serie A musim ini. Lautaro dan kawan-kawan telah mengumpulkan 20 gol, dengan 10 diantaranya langsung berasal dari tendangan sudut. Federico Di Marco adalah salah satu pemain paling penting dan penentu bagi Inter. Bukti terbarunya datang akhir pekan lalu, saat ia kembali dari cedera dan langsung menjadi kunci dengan memberikan 2 assist sempurna untuk mengalahkan Udinese. Sejauh ini, bek sayap Nerazzurri ini telah mencetak 4 gol di musim ini, dan rekor lebih baik hanya terjadi 2 kali, pada musim 2023-2024 bersama Inter, dan 2020-2021 bersama Hellas Verona, di mana ia mencetak 5 gol di kedua musim tersebut. Selain itu, Di Marco telah mencatatkan 6 assist sepanjang musim ini, angka tertinggi dalam karirnya di Serie A. Perlu menunggu beberapa hari lagi untuk mengetahui dengan lebih pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan Denzel Dumfries untuk kembali ke lapangan setelah mengalami cedera pada 16 Maret lalu, di babak kedua laga Atalanta versus Inter, pertandingan terakhir sebelum jeda kompetisi. Menurut laporan Sky Sport, pemain asal Belanda tersebut, yang sebelumnya telah pulang ke negaranya atas izin klub untuk menjalani terapi, kini telah kembali ke Milan. Pada akhir pekan depan, Dumfries akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis tambahan untuk menentukan jadwal pemulihannya secara lebih akurat. Dari profil Instagramnya, Denzel Dumfries mengirim pesan kepada semua pengikutnya untuk memberikan pembaruan mengenai kondisinya. Cedera yang dialaminya di Bergamo sebelum jeda kompetisi, yang memaksanya melewatkan juga pertandingan bersama timnas Belanda, ternyata menyimpan komplikasi lebih serius dari perkiraan. Kembalinya bek sayap Inter Milan itu terus tertunda seiring berjalannya waktu. Dumfries sendiri tidak menyembunyikan kendala tak terduga ini. Proses pemulihan ternyata lebih sulit dari yang saya kira. Cedera ini lebih rumit dan mengganggu daripada yang saya harapkan. Tapi ini tidak akan menghentikan saya, janji Dumfries. Dumfries kemudian menambahkan, saya melakukan segalanya untuk kembali lebih kuat, meski itu berarti harus sabar menunggu waktu dan tidak memaksakan diri. Alam punya waktunya sendiri, dan saya harus mempercayainya. Tapi secepat mungkin, saya akan kembali ke tempat saya seharusnya berada. Sampai saat itu tiba, diperlukan kesabaran dan kerja keras, dan masa kembali akan segera tiba. Ditanya oleh Tutto Mercato 24, mantan kiper Emiliano Viviano fokus pada skuad pelatih Simone Inzaghi, menganalisis situasi terkini jelang laga melawan Parma. Inter sadar bahwa ini adalah salah satu momen yang bisa menguntungkan, jadi mereka pasti tidak akan meremehkan pertandingan ini dan tidak akan melakukan rotasi besar-besaran. Minggu ini bisa jadi sangat penting bagi perburuan Scudetto. Sementara Parma butuh poin untuk menghindari degradasi. Belakangan, tim mereka bersama Cifu jauh lebih solid, tapi menurut saya kualitas Inter tetap jauh lebih unggul, ujarnya. Viviano melanjutkan analisisnya, saya rasa absensi beberapa pemain tidak akan terlalu berpengaruh karena skuad Inter sangat dalam. Menurut saya, beberapa pemain tetap akan diistirahatkan, jadi ini bukan faktor penentu. Stefano Borghi juga menyampaikan pendapatnya di acara Cronache di Spogliataio tentang kemungkinan kedatangan Luis Enrique ke Inter. Saya suka pemain ini. Awalnya terlihat seperti pilihan yang kurang tepat, dia direkrut Olympique Marseille tapi tidak langsung bersinar dan akhirnya kembali ke Botafogo. Sejak tahun lalu, dia mulai berkembang. Dia punya kualitas, kreativitas, dan intensitas yang bagus. Dia nekat, bermain fisik meski posturnya tidak terlalu besar. Memang kadang konsentrasinya kurang dan terkadang bermain terlalu berlebihan, tapi dia punya nilai plus yang menarik. Selain itu,
dia bisa menurunkan usia rata-rata skuad Inter. Borghi juga menekankan satu hal lain. Yang paling menarik bagi saya adalah dia bisa menjadi perubahan total dari gaya bermain bek sayap Inter saat ini. Pemain-pemain mereka sekarang linear, sangat efektif ketika menyerang dan berkualitas, tapi terlalu lurus. Luis Enrique menawarkan kreativitas, dia bisa menyelinap ke area tengah, bergerak di saat tak terduga. Dia punya karakteristik yang belum dimiliki Inter, tapi tentu harus disesuaikan dengan sistem permainan. Ini menarik. Saya pikir yang terbaik masih akan datang. Setidaknya itu harapan saya. Marcus Thuram tidak menyembunyikan ambisinya dan siap menyambut bagian akhir musim di mana Inter bermimpi meraih treble. Penyerang Prancis itu berbicara kepada CBS Sports Golazo. Pertandingan-pertandingan penting datang sekarang, dan saya yakin tim kami penuh juara. Juara terlihat di laga seperti ini, tambah Thuram. Kami tidak membicarakan treble di ruang ganti, kami hanya fokus memenangkan pertandingan berikutnya. Namun, kini ada Parma. Tentu, pertandingan melawan Parma istimewa buat saya. Saya dan saudara saya lahir di sana, ayah saya menghabiskan tahun-tahun terbaik karirnya di sana. Senang kembali ke rumah, tapi saya berharap menang. Perbedaan bermain sebagai sayap dan striker? Saat jadi striker, selalu ada dua bek di belakangmu. Sebagai sayap, kamu berhadapan 1 lawan 1. Saya belajar bermain membelakangi gawang, jelasnya. Lautaro? Dia salah satu striker terbaik dunia. Saya mencoba membantunya, dan dia membantu saya. Saya hanya perlu memahami preferensinya dan menyesuaikan diri. Kami sering bicara di luar lapangan untuk terus meningkatkan performa tim. Thuram juga membahas rotasi skuad Inzaghi. Akhir-akhir ini saya jarang dirotasi, ini yang saya inginkan sejak bergabung ke Inter. Kami memiliki bangku cadangan kuat untuk bersaing di 3 kompetisi, dibutuhkan 20 pemain hebat yang siap bermain kapan saja. Soal derby Coppa Italia terakhir, Thuram mengatakan, laga yang sulit, seperti biasa. Hasil imbang adalah hasil yang bagus. Kami akan menjamu mereka beberapa minggu lagi dengan dukungan penuh fans. Peluang lolos cukup baik. Ditanya soal duo paling dinamis, Thuram memilih Goku Vegeta dalam anime Dragon Ball, mengalahkan duo tulanya dengan Lautaro. Soal perbandingan Inter treble 2010 dengan Inter 2025 Inzaghi, tim 2010, mereka sudah memenangkan segalanya. Kami belum, mereka tim luar biasa, tutup Thuram. Milan di masa depan akan lebih Italia dibandingkan saat ini. Keyakinan ini diungkapkan oleh La Gazzetta dello Sport, yang hari ini mencoba menjelaskan strategi rekrutmen yang rencananya akan diterapkan klub rossoneri di bursa transfer mendatang. Salah satu nama yang menonjol dalam daftar target mereka adalah Davide Fratesi. Situasi mantan pemain Sassuolo ini dikabarkan sedang dipantau dengan saksama oleh Milan. Jika Fratesi memutuskan meninggalkan Inter demi mendapatkan lebih banyak menit bermain, Milan akan siap menyambutnya, tulis surat kabar tersebut. Selain Fratesi, sejumlah target Italia lain yang disebutkan meliputi Lorenzo Lucca, yang juga dikaitkan dengan Inter, Lorenzo Pellegrini, Destiny Udogie, Riccardo Orsolini, Federico Chiesa, Brian Cristante, dan Pietro Comuzzo. Inter Milan dikabarkan sedang mengincar tanda tangan Luis Enrique, bintang Olimpik Marseille asal Brasil. Pakar transfer Andrea Bagnoli meyakini pemain 22 tahun ini bisa menjadi solusi kreatif bagi Nerazzurri. Dalam wawancara eksklusif dengan Sport Italia, Bagnoli, ahli pasar Amerika Selatan, memaparkan keunggulan Enrique. Dia adalah produk khas Brasil, cepat, dribble mematikan, dan teknik solid. Yang menarik, pengalaman di Eropa telah mengembangkan sisi taktisnya. Di bawah asuhan Roberto De Zerbi, dia menjadi pemain yang lebih komplit baik dalam menyerang maupun bertahan. Bagnoli yakin Enrique bisa beradaptasi dengan formasi 3-5-2 Simone Inzaghi. Posisi alaminya adalah gelandang sayap. Meski bisa dimainkan sebagai second striker, itu bukan pilihan optimal. Dengan stamina dan intensitasnya, dia lebih cocok di lini tengah. Mengenai kemungkinan transfer, Bagnoli mengungkap, isu ini sudah beredar di kalangan scout. Inter biasanya hanya mengejar target-target spesifik, jadi minat mereka patut diperhitungkan. Tantangan utamanya adalah negosiasi harga dengan Marseille. Bayern Munich menghadapi situasi sulit terkait cedera pemain hanya beberapa hari sebelum laga Liga Champions melawan Inter yang dijadwalkan pada Selasa malam.
Jamal Musiala dipastikan absen dalam pertandingan melawan Nerazzurri setelah mengalami cedera otot saat melawan Augsburg. Sementara itu, setelah pertandingan, Harry Kane terlihat di area media dengan perban mencolok di pergelangan kakinya. "Saya berharap ini bukan sesuatu yang serius," ujar penyerang asal Inggris itu. Kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan tingkat keparahan cederanya.